Jadi beberapa waktu yang lalu kalau ada tagar Indonesia gelap, para pimpinan kita memang menyampaikan kita harus optimis pada intinya. Tetapi kalau kita renung-renungi sebetulnya, ya ada benarnya Indonesia gelap itu. Akan percuma seseorang diberikan pendidikan, dia lalu tumbuh menjadi generasi secerdas, sepandai, dan sepintar apapun, dia menguasai teknologi, menguasai apapun, kalau adabnya tidak ada. Kalau dengan Diskominfo misalnya ya, kita sampaikan kepada mereka agar jangan pelit memprogram pengembangan spirit atau edukasi berbasis pemanfaatan digital ini untuk yang intinya adalah agar moral generasi bangsa kita ini itu bisa tetap terjaga dan sesuai dengan relnya. Dari lorong-lorong pendidikan dasar di desa, hingga ruang-ruang kebijakan strategis Jawa Timur, dialah Fauzan Fuadi, SIKOM, M.Medcom. Lahir dan tumbuh besar di lingkungan yang syarat nilai keislaman dan perjuangan, Fauzan mengawali langkah pendidikannya di Mihidayatul Wadhon, lalu melanjutkan ke MTS dan SMU As-Sa'adah Bunga. Semangat belajar dan berdedikasi mengantarnya menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Malang, hingga meraih gelar magister di bidang media dan komunikasi dari Universitas Airlangga Surabaya. Dalam dunia organisasi, Fauzan telah menapaki tangga-tangga kepemimpinan sejak muda. Ia pernah menjadi ketua rayon hingga ketua koordinator cabang PMI Jawa Timur, dan kini terus mengabdi sebagai wakil ketua PWIK PMI Jatim. Di berbagai organisasi kepemudaan, ia aktif sebagai Dewan Pembina, baik di Garda Bangsa maupun Gemasaba Jawa Timur. Tak hanya itu, semangat juangnya juga tergambar dalam dunia politik. Di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Fauzan pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris dan Bendahara DPW PKB Jawa Timur, hingga memimpin fraksi PKB di DPRD Jawa Timur. Kiprahnya di legislatif pun tidak main-main. Ia pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Jatim, Wakil Ketua Komisi C, hingga Ketua Tim Pemenangan Cagup-Cawagup Jawa Timur. Kini, ia terus mengabdi sebagai anggota Komisi A dan Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur. Di luar dunia politik, Fauzan juga seorang entrepreneur yang visioner. Ia adalah Komisaris Utama PT Love Berkah Haramain, serta founder Love Catri Gresik. Fauzan Fuadi adalah gambaran sosok pemimpin muda yang tumbuh dari akar rumput, melesat dengan tekad, dan terus bergerak untuk perubahan yang lebih baik. Fauzan Fuadi, pemimpin muda untuk Jawa Timur yang maju, mandiri, dan berkeadaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis senior Tribun Network, dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu, podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, wawasan kebangsaan di era digital adalah kemampuan masyarakat, khususnya generasi muda dari kalangan Gen Z dan milenial, dalam menggunakan teknologi secara bijak untuk memahami, memperkuat, dan menjaga nilai-nilai kebangsaan Indonesia, seperti Pancasila, kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika, dan cinta tanah air di tengah gempuran informasi dan pengaruh global. Era digital menjadi peluang menyebarkan nilai-nilai positif dan persatuan. Namun tantangannya juga luar biasa karena masuknya informasi hoax, ujaran kebencian, dan degradasi moral. Ini berarti literasi digital terkait dengan wawasan kebangsaan menjadi sangat penting sekali untuk memperkuat pemahaman tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta menjaga jati diri bangsa agar tidak luntur oleh pengaruh
budaya asing. Untuk itu, Tribuners, kali ini kita akan mengangkat tema pentingnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda di era digital. Nah, untuk mengulas tema yang sangat menarik dan penting tersebut, sudah hadir bersama kita Bapak Fauzan Fuadi, SIKOM M Medcom. Beliau adalah anggota DPRD Jawa Timur Komisi A yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan. Mas Fauzan, sapaan akrabnya, adalah juga ya ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPRD Jawa Timur. Beliau ini juga sekaligus menjabat sebagai bendahara DPW PKB Jawa Timur. Nah, Mas Fauzan ini jadi anggota DPRD Jawa Timur berangkat dari Dapil Bojonegoro Tuban. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Fauzan. Waalaikumsalam. Mas, matur suwun. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Lama kita ya. Kita iya. Tadi habis paripurna langsung datang ke sini, Mas. Iya, betul. Langsung. Ya, Mas Fauzan, ini soal wawasan kebangsaan ini. Bagaimana Mas Fauzan melihatnya terkait wawasan kebangsaan, kaitannya dengan generasi muda kita sekarang di tengah tantangan global dan perkembangan teknologi yang luar biasa ini, Mas Fauzan? Ya, Mas Mujib, saya lebih suka menggunakan istilah kita mengkhawatirkan pemahaman dan pengamalan generasi muda ini terhadap keberlangsungan hidup dan masa depan yang bersangkutan akibat belakangan fenomena secara nasional akibat dorongan perkembangan teknologi informasi di era digital ini yang membuat anak-anak muda kita, generasi muda kita terancam tidak memiliki atau mengejawantahkan nilai-nilai yang semestinya digali, diamalkan dari spirit wawasan kebangsaan itu. Jadi mengkhawatirkan itu bukan berarti kita melihat situasi yang ada sekarang itu betul-betul sudah bobrok parah dan kemudian kita menjadi kehilangan harapan terhadap moralitas generasi muda kita, bukan. Tetapi layak kita khawatiri karena sebagaimana kita paham, kita ketahui bahwa hoak di sosial media, kemudian arus informasi yang begitu rupa hari-hari kita terima sebagai sebuah deraan konsumsi kita sehari-hari juga, itu bukan soal substansi dari informasi itu yang kita konsumsi, tetapi baik atau buruk substansi dari informasi yang kita terima itu, tetapi kalau dia dihadirkan terus-menerus, disodorkan terus-menerus, maka ia lambat laun menjadi semacam sebuah kebenaran baru, keyakinan baru, yang post-truth ya, yang kemudian kekhawatiran kita pasti akan menjadi semakin meningkat, semakin besar karena masyarakat menjadi kehilangan kemampuan untuk mencerna, memilah dan memilih mana yang semestinya dia harus lakukan, karena nilai-nilai itu menjadi kabur, menjadi bias. Satu di antara yang misalnya bisa saya sebut sebagai case ya, yang paling aktual misalnya, ada banyak case, yang paling aktual misalnya di Jawa Timur baru-baru ini ada sebuah pondok pesantren, katakanlah Al-Khozini Buduran di Sidoarjo, karena beberapa waktu yang lalu musolanya ambruk dan memakan korban jiwa yang lumayan banyak, korban luka dan seterusnya. Bahkan sampai sekarang kan juga proses evakuasi belum masih berlangsung selesai, masih berlangsung. Tetapi betapa ketika peristiwa itu terjadi lalu terpublish atau menjadi konten yang bisa dinikmati oleh banyak orang secara luas hari ini. Kasusnya terjadi di Jawa Timur, peristiwanya terjadi di Jawa Timur, tetapi orang se-Indonesia bisa melihat, bisa mengkomentari, menilai dan memanfaatkan peristiwa tersebut sesuai dengan kecenderungannya masing-masing. Preferensinya masing-masing. Preferensinya masing-masing. Bayangkan
mulai dari yang buzzer sampai dengan mereka-mereka yang memang punya akun untuk kepentingan influencer, untuk kepentingan baik ekonomi dan kepentingan memperluas pengaruh, nambah follower, semua kepentingan kompleks terjadi di situ, yang kemudian kontrol dan monitoringnya tidak ada. Saya nggak ngerti. Pastilah kalau dari urusan atau dari konteks mesti harus ada pihak yang bertanggung jawab, itu sudah pasti. Tetapi ketika kita sama-sama bisa saksikan kondisinya hari ini, bisa rasakan kondisinya hari ini, bahkan peristiwanya masih berlangsung, dukanya, kesedihannya masih berlangsung, tetapi ada banyak akun, ada banyak kelompok, ada banyak mereka-mereka yang justru memanfaatkan momen getir ini bukan untuk kepentingan memberikan support, menunjukkan rasa empati, empatinya, tetapi justru memanfaatkan ini untuk kepentingan viral, kepentingan masuk di algoritma, dia diuntungkan, kemudian nambah like, nambah follower, nambah klik dan seterusnya, itu yang sama sekali dia mungkin lupa memikirkan arti penting tenggang rasa, kegotong royongan, solidaritas itu kan nilai-nilai kebangsaan semua sebetulnya. Nilai-nilai yang semenjak kita ada di sekolah dasar sudah diajarkan melalui, kalau di era-era saya misalnya masih dapat pelajaran PMP itu saya masih dapat itu. Pendidikan moral Pancasila. Pendidikan moral Pancasila itu saya masih dapat. Itu dulu dihafalkan sebelum sebelum tentu kita semua diminta untuk pengamalan penghayatan ya. Sebelum diganti dengan PPKN ya. Sebelum ganti PPKN. PPKN itu saya sudah kelas SMP atau SMA begitu PPKN. Nilai-nilai yang mungkin sekali tempo berdasarkan ruang dan waktunya luntur oleh sebagian, tidak semua, sebagian kecil mungkin generasi kita. Ini berarti tidak hanya berbicara generasi muda, karena semua bisa terjebak, bisa melakukan keluar dari spirit kebangsaan itu, spirit Pancasila, spirit Undang-Undang Dasar, spirit kebinekaan tadi disampaikan oleh Mas Mujib, yang semestinya akan membentuk kita sebagai sebuah nation ini akan lebih kuat, akan lebih persatuan, lebih terjamin dan seterusnya. Itu kan bukan tidak mungkin loh kalau dari pihak mayoritas, kalau bicara Jawa Timur, bicara Indonesia, masyarakat pesantren ini kan banyak. Tokoh-tokoh yang mereka sudah tumbuh besar dari dunia pesantren dan memberikan kontribusinya. Dia sebagai penyelenggara negara juga banyak. Bahkan presiden juga pernah berlatar belakang pesantren ketika era Gus Dur, presiden keempat. Ini kan artinya apa? Kalau bahkan kita runut ke belakangnya proses kesejarahan bangsa ini berdiri, juga salah satu diantaranya sumbangan darah dan tenaga yang waktu itu tercetus resolusi jihad, tercetus perlawanan oleh kaum santri, meledaknya 10 November itu. Tetapi hari ini seolah-olah mengabaikan, mengafirmasi semua kontribusi itu, dan kayak pesantren menjadi lembaga pendidikan yang hari ini tidak patut untuk diakui karena hanya satu insiden yang tentu siapa sih semua dari kita ini kepingin insiden itu terjadi, tetapi betapa kemudian kita seperti kehilangan rasa hormat terhadap pengasuh pesantrennya. Ini kan nggak karu-karuan kan di sosial media itu. Artinya Mas Fauzan menilai ada hal luar biasa ya ketika tadi menjadikan kejadian yang di Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran sebagai satu case. Itu ada nilai-nilai kebangsaan yang hilang, tidak lagi luntur, bahkan hilang ya di sejumlah masyarakat kita, sebagian ya masyarakat kita. Meskipun kan kita tentu tidak bisa mengabaikan relawan yang bekerja keras di sana melakukan tugas-tugasnya itu, kemudian berapa banyak kalangan melakukan swadaya dan berpartisipasi ikut terjun di sana, baik yang secara moral, material dan seterusnya. Itu kan mereka
tidak termasuk golongan ini kalau harus kita golong-golongkan. Oh. Tetapi yang sesuai dengan tema, kita khawatiri dari betapa era digital ini, era sosial media ini, kalau kita tidak bijak menempatkan, mempraktekkan penggunaan atas aneka platform yang ada ini, orang kan kayak apa ya, bebas, seperti tidak ada yang mengaturnya, padahal sudah jelas ada undang-undang ITE. Tidak ada apa namanya saring sebelum share. Saring sebelum share, seperti Misalkan diantaranya seperti ya. Jadi ini satu case sebetulnya yang memang sekarang sedang rame ya. Waktu-waktu yang lalu kita kan sebetulnya sering juga head speed itu kan beberapa kali melibatkan tokoh-tokoh besar yang kemudian pernah merasakan hukuman sebagai konsekuensi dari ITE, undang-undang. Tetapi hari ini mungkin karena saking banyaknya case, ini padahal kalau diproses ini bisa jadi kena semua. Kan kita ingatkan dulu waktu Mas Dhani Dewa itu dia hanya karena bilang tolol kalau nggak salah. Yang di Hotel Majapahit ya. Tolol ke Banser kalau nggak salah. Fenomena Gus Nur misalnya. Banyak fenomena sebetulnya akibat head speed, ujaran kebencian, seseorang bisa diproses. Hari ini case Al-Khozini ini saja umpama diproses, saya menemukan begitu banyaknya ujaran kebencian yang arahnya sudah pasti propaganda untuk memecah belah. Suasananya loh masih belum ini sebetulnya, masih belum nggak pas lah di tengah masih berkabung situasi kayak begini. Bukan malah memberikan energi positif, tetapi malah sebaliknya. Itu bisa kita jumpai banyak. Proses evakuasi belum selesai, masih berlangsung. Keluarga masih berduka, dalam dukanya ya, masih berduka. Itu sempat saya iseng-iseng misalnya coba mengidentifikasi mayoritas memang buzzer. Mayoritas buzzer. Tidak peduli platformnya, macam-macam ya, ada TikTok, Instagram, Facebook, macam-macam. Tetapi hampir di semua platform itu selalu saja kita temukan akun-akun dengan jumlah follower di bawah 2 digit. Kalau di TikTok mungkin akun-akun yang baru netas juga ya. Akun-akun nggak jelas, fake ya. Akun fake. Yang kalau di TikTok tidak pernah mendapatkan like sama sekali. Ini kan berarti pasti akun baru atau akun hasil hasil farming, hasil peternakan mesin yang otomatis kan ada pengendalinya di situ. Kan tidak mungkin tiba-tiba ngonten, nggak mungkin itu. Mas Fauzan, berarti dalam situasi seperti ini yang tadi Mas Fauzan sampaikan, berarti literasi digital itu menjadi sangat penting dan harus sangat penting menurut saya, dan ini konsumsi untuk semua orang karena boleh jadi bahkan kita sendiri pun bisa ngomong, memberikan saran, memberikan nasihat, tapi suatu saat karena terpancing keadaan, padahal gadget itu kan kadang-kadang sering menemani kita di ruang-ruang sunyi yang mungkin pada saat ruang sunyi itu kita sedang tidak stabil akibat persoalan, akibat beban pekerjaan yang numpuk dan seterusnya, lalu kemudian kita latah ikutan mengomentari yang khilaf lidah, slip lidah, kan bisa jadi kan kayak begitu ya. Ya meskipun bagi mereka yang punya akar nilai-nilai kuat, saya kira kok tidak mungkin lah dia gampang tergoda, gampang terpengaruh oleh provokasi konten-konten yang tidak tepat, lalu kemudian menjadi ikut-ikutan tidak benernya. Sekali lagi kalau pakai rumus yang tidak benar ini, kalau diulang-ulang, kalau terus-menerus datang FYP di dashboard kita, di dinding akun-akun kita, itu kan ya mungkin kita asam garam pengalaman, teman-teman yang relatif bisa membedakan mana konten positif, mana negatif, mungkin dia akan bijak melihat itu. Tetapi ternyata begitu banyaknya, kan kadang-kadang saya juga sendiri sangat heran, ini yang kurang apa sebetulnya. Ini yang mengkhawatirkan juga, saya kira tidak hanya kita yang sudah
ulang-ulang tokoh-tokoh nasional kita, tokoh-tokoh tersohor kita juga sudah menyampaikan kekhawatiran yang sama terkait ini. Menurut saya salah satu yang bisa dilakukan untuk menekan sembarangan atau ngawur atau begitu seolah-olah bebasnya orang saling menghakimi satu sama lain di dunia media, sosial media ini ya kita coba tarik ke dalam perspektif kebangsaan, yang dimana perspektif kebangsaan itu kita mengenal asas-asas nilai-nilai falsafah, di situ diajarkan di banyak buku-buku pelajaran ya, atau kita ambil satu saja dari Pancasila saja misalnya ya, nilai-nilai yang seorang Pancasilais saya kira tidak akan sejati, tidak akan mungkin lah saudaranya sesama anak bangsa sedang mengalami musibah atau sedang butuh uluran tangan, atau kita coba cari case lain misalnya dulu setelah perhelatan peristiwa politik mengeras itu kan sampai beberapa lama ya. Yang ada cebong dan kampret itu ya. Waktu itu sempat ada istilah cebong dan kampret. Itu kan saling maki-maki satu sama lain. Ini saya kira kan mengkhawatirkan, ngeri sebetulnya karena itu bagian dari hoak, bukan dalam bentuk informasi tetapi informasi atau konten yang menurut saya tidak ada manfaatnya, tetapi kenapa masih banyak orang yang melakukan yang seperti itu, tindakan-tindakan seperti itu, padahal ya masa sebagai sesama orang Indonesia ini kita sebagai sesama anak bangsa loh, padahal sejarah kita mengajarkan dulu Sumpah Pemuda bagaimana tahun 1928 itu Sumpah Pemuda itu kan orang dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda dengan satu agenda besar menuju kemerdekaan yang akhirnya bisa tercapai di 45 itu kan sebetulnya hari ini masih relevan untuk kita terapkan spiritnya, bahwa untuk tujuan mengisi kemerdekaan ini, katakanlah kalau Pak Prabowo sekarang visinya adalah Indonesia Emas tahun 2045, untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 itu loh, mestinya kan kita bersatu, mestinya kan kita saling mengajak bangkit satu sama lain. Ekonomi seperti kita ketahui hari ini pada situasi yang sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kalau ada tagar Indonesia gelap, para pimpinan kita memang menyampaikan kita harus optimis pada intinya. Tetapi kalau kita renung-renungi sebetulnya ya ada benarnya Indonesia gelap itu. Indonesia di tengah atau situasi kebangsaan, di tengah secara moral kita menghadapi PR akhlak, PR moral dari generasi bangsa kita yang seperti bisa kita cermati bersama-sama itu, kan akhirnya begini di dalam benak saya, akan percuma seseorang diberikan pendidikan, dia lalu tumbuh menjadi generasi secerdas, sepandai dan sepintar apapun, dia menguasai teknologi, menguasai apapun, kalau adabnya tidak ada. Makanya kalau dalam kaidah di Islam itu kan al-adab fauqal ilmu. Adab itu, tata krama itu, sopan santun di atas ilmu. Orang pinter kalau tidak punya adab, tidak punya moral, pejabat pinter tidak punya moral, korupsi misalnya begitu ya. Pengajar atau penyelenggara negara atau siapapun lah yang ditokohkan tidak punya adab, tidak punya moral, maka akan terjebak pada perilaku-perilaku sosial kemasyarakatan yang tidak perlu, ya apapun macam-macam, menggunakan narkoba ya banyak, mesum ya banyak. Ini nilai-nilai yang saya kira juga jauh dari akar kebangsaan kita. Ya, Mas Fauzan, dalam situasi seperti itu, Mas,
apa sih yang mendesak harus dilakukan agar nilai-nilai kebangsaan itu tetap menjadi spirit bangsa ini dan itu diugemi oleh para generasi muda kita? Ya, yang pasti tidak mungkin kita sendirian. Semua sistem berkolaborasi, semua stakeholder bersama-sama mengajak jangkauannya masing-masing, lingkungannya masing-masing. Karena menurut saya tidak cukup hanya dibebankan kepada lembaga pendidikan misalnya, atau baik formal atau non formal. Artinya masuk dalam kurikulum atau seperti termasuk, apa? Iya, formal atau non formal. Formal berarti harus ada kurikulumnya. Non formal mungkin anak-anak kita yang ada di pesantren itu secara tidak langsung, walaupun tidak ada kurikulumnya, tetapi di situ ada para pengasuh, ada ustadz-ustadznya. Ketika mereka memberikan nasihat, nilai-nilai, memberikan bimbingan, itu kan sebetulnya juga bagian dari yang kita butuhkan juga untuk secara kolektif kita semua ini tumbuh di lingkungan yang tepat, kemudian berbuat yang tepat, jauh dari yang menyimpang dari norma-norma. Menurut saya dari situ ya selain kolaborasi ya butuh keteladanan secara kolektif, secara nasional dari semua pihak menurut saya. Dan dalam konteks ini tidak hanya di lingkungan terkecil, mungkin keluarga, orang tua, ada orang tua. Di lingkungan RT, unit usaha misalnya ada para pimpinan-pimpinan perusahaannya. Di lingkungan pemerintahan dari yang paling kecil ada RT sampai dengan, menurut saya semua perlu memberikan keteladanan. Artinya kalau menurut hemat Mas Fauzan, yang soal keteladanan sekarang ini cukup banyak atau sangat jarang sekali ya contoh baik yang bisa dilihat, ditiru, bahkan dimodifikasi. Generasi muda kita itu kan isinya kan biasanya kan meniru dan dia juga pintar memodifikasi. Kalau contoh yang ditiru kurang pas ya, pasti nanti turunannya juga menjadi kurang pas. Atau seperti apa Mas Fauzan melihatnya? Jadi kalau kita mengembalikan kepada prinsip-prinsip keteladanan, kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa yang bisa kita jadikan sebagai sebuah pengalaman. Baru-baru waktu yang lalu, akhir-akhir Agustus itu kan bangsa kita juga sedang diuji oleh sebuah peristiwa yang tanggal 27 oleh krisis keteladanan menurut saya. Singkatnya ada orang yang dianggap sebagai pemimpin bangsa, tetapi kemudian pada momen yang kurang tepat lalu joget-joget lah cerita ya, lalu kemudian mendapatkan evaluasi publik yang begitu masif. Evaluasinya menurut saya positif-positif saja, dan itu sebagai sebuah koreksi atas kepemimpinan nasional secara kolektif, siapapun ada duduk dimanapun dengan peran apapun, itu saya kira sah-sah saja dan memang harus terus tumbuh subur sebagai sebuah proses demokrasi. Tetapi yang mungkin tidak tepat kemarin adalah reaksi berlebihannya, baik dari pihak di antara relasi kuasa itu, baik dari pihak pemerintahnya juga, menurut saya dengan segala maaf, juga dari pihak yang mengkoreksi itu ya. Iya, karena kan kita tidak pernah mendapat pengajaran protes itu dengan cara yang justru melakukan penjarahan, anarkis. Walaupun secara nalar bisa dimaklumi karena orang marah, tetapi secara moral kan hal seperti ini tentu tetap tidak akan bisa dibenarkan ya. Tentu tetap tidak akan bisa dibenarkan. Nah, dalam situasi seperti itu, hemat saya ya memulai dari diri sendiri, memulai secara konsisten, dan artinya konsisten ini antara ucapan dan perbuatan. Iya, sudah pasti. Dan pada orang yang sama, karena dia terbagi oleh ruang dan waktu, mungkin hari ini saya bisa menjaga sikap saya, menahan diri bisa. Suatu saat, kan kita tidak pernah tahu. Masyarakat kita kan sebetulnya masyarakat yang beradab lah. Saya meyakini relatif punya nilai, tata, norma masih punya lah. Tetapi ketika di satu sisi
mereka punya problem-problem sosial ekonomi yang seharusnya pemerintah di situ hadir, tetapi mereka merasa seperti tidak sedang ada di sebuah negara yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan mereka, memberikan perhatian terhadap nasib dan masa depan keluarganya, dirinya. Ya kan otomatis sampai berapa lama orang bisa terus-menerus disuruh sabar. Cari pekerjaan sulit. Dia butuh makan, butuh menyekolahkan anaknya, sudah hidup dengan model gali lubang tutup lubang sekian lama. Lalu kemudian dia tiba-tiba mendapati sebuah fenomena, peristiwa, pemimpin yang semestinya memberikan rasa nyaman, memberikan keteladanan kepada dirinya, memberikan solusi atas problem-problem yang dia hadapi, tetapi malah justru bersikap kontraproduktif. Itu kan pasti ada gejolak. Nah, apakah kita bisa sekonsisten itu? Ya mungkin kita sekarang karena masih punya pekerjaan, masih sehingga relatif kita tidak ada alasan lah ngapain marah berlebihan, karena walaupun kita sama-sama sebagai pembayar pajak, kan mereka selalu yang disampaikan kan itu, ya wah bayar pajak saya kok ternyata para penyelenggara yang saya pilih waktu itu ternyata sikapnya kayak begini, hanya mempertontonkan kemewahan pribadi, flexingnya itu. Ini kan berarti dua aspek, dua pihak atau lebih dari berbagai komponen untuk menjaga spirit membangun di negara ini agar supaya tetap kondusif situasinya, stabil kondisi politiknya, stabil ekonominya, kan berarti semua harus saling bergandengan tangan. Karena faktor penyebab satu sama lain itu tidak bisa hanya ketika diselesaikan satu faktor saja lalu tidak berdampak atau merembet ke faktor-faktor yang lain. Ini yang seringkali saya istilahkan dengan menyelesaikan problem itu ya harus tuntas dari hulu ke hilirnya. Dari hulu sampai hilirnya harus bersamaan, dan itu tidak mudah pasti. Karena ya kita negara yang masih membangun, negara yang punya banyak keterbatasan. Logikanya ya saya kira kalau negara ini kaya raya dan punya uang banyak tanpa harus memajaki rakyatnya, begitu mungkin relatif problem-problem pemberontakan dalam tanda kutip, quote-unquote, dari bawah ini mungkin akan lebih jarang terjadi. Nah, kalau situasinya seperti itu, Mas Fauzan, apa ini kira-kira strategi yang cukup efektif lah untuk kembali membumikan ya nilai-nilai kebangsaan, ya, terutama di kalangan pemuda di era digital saat ini, Mas Fauzan? Apa ini? Itu tadi. Jadi kita semua mesti tumbuh kesadaran kolektif. Tidak bisa ya hanya membebankan ini kepada masyarakat yang kita doktrin untuk berlaku Pancasilais, berlaku bersikap sehari-hari membawa spirit kebangsaan yang positif, tetapi ketika pada saat yang sama tidak ada keteladanan secara masif dari para penyelenggara negaranya, tapi jangan juga semata-mata para penyelenggara negara yang terus-menerus disorot, karena setiap kita ini kan ada di lingkungan, ada di sebuah sistem dan subsistem yang masing-masing kan memberi warna, dampak, pengaruh terhadap setiap pribadi yang ada di situ sesuai dengan keberadaan masing-masing. Nah itu kalau masih sulit mencapai keadaan atau situasi seperti itu, ya maka akan semakin sulit pula kita mengontrol atau mengarahkan moral anak-anak bangsa generasi muda kita ini untuk menjadi lebih martabat wibawa pribadinya, martabat bangsanya, terhormat pribadinya, terhormat bangsanya, dan seterusnya. Kan ini problem yang menjadi mata rantai satu sama lain. Seseorang menjadi kriminal, seseorang terjebak pada pergaulan bebas narkoba, mengabaikan fatsun dan etika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, itu kan sudah pasti kan tidak mungkin tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor ketidakadilan atau faktor-faktor ketimpangan sosial yang dia lihat sebagai sebuah pengalaman dirinya, kemudian
secara tidak sadar atau bahkan mungkin di luar alam sadarnya terkonstruksi di otak dan kepalanya, lalu kemudian dia terjerumus pada yang tidak perlu itu, menjadi kriminal, mengkonsumsi narkoba, kan semua ini ya. Ya. Anak muda misalnya mungkin dia belum usia kerja memang. Berarti minat dan bakatnya kan harus diarahkan untuk sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif itu apa untuk agar dia kreatif, disalurkan minat bakatnya. Berarti misalnya perlu diwadahi atau difasilitasi sarana prasarana olahraga yang tepat. Olahraga itu kan pasti akan mengurangi menjadi killing time yang paling efektif seseorang untuk terjebak pada pergaulan yang salah. Artinya generasi muda kita tidak hanya menjadi generasi rebahan saja ya. Tidak hanya menjadi generasi full mager, memanfaatkan yang kan sekarang juga itu ancaman betul Mas Uci, karena orang kan ada di dalam kamar mager rebahan dan dia bisa melakukan apapun itu kan salurannya itu kan aktualisasinya itu kalau pas dia gabut nggak punya uang larinya itu terjebak pada kanal-kanal yang negatif, kontennya juga konten-konten negatif, dan ya kalau dulu-dulu kan nggak ada begitu, karena eranya juga belum era digital seperti sekarang. Sosial media tidak seperti sekarang ya. Pengaruh dunia luar itu, apa yang terjadi dan menjadi nilai di barat, dibawa atau ditransfer sebegitu cepatnya pada saat dan jam yang sama, di detik yang sama, hari ini di tempat ini. Seseorang punya tren rambut tertentu di Korea misalnya ya, K-pop ini ya. K-pop, entah melalui drakornya, entah melalui kelompok musiknya, atau itu begitu cepat ditransformasi, diimitasi oleh anak-anak kita, oleh generasi kita, dan menjadi semacam budaya baru di tempat kita. Ini betapa nilai itu begitu cepatnya itu bertransformasi dan menjadi bagian dari yang mau tidak mau dicecap, dinikmati, dikonsumsi oleh anak-anak muda kita. Tentu sensor dan barrier yang paling efektif ya di lingkungan keluarga. Kalau ditarik ke regional, Mas Fauzan, di Jawa Timur ya, apa ini yang sudah dilakukan oleh misalkan Pemprov Jawa Timur dan DPR Jawa Timur ya untuk mengatasi ya masalah mulai terjadinya krisis nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda. Pasti tidak semua ya, tapi nilai-nilai itu kan sudah mulai agak luntur ya di sejumlah kelompok generasi muda kita. Apa yang sudah dilakukan? Kalau sesuai dengan kewenangan DPRD ya kami mendorong mitra yang kebetulan punya akses langsung program-program yang dia rencanakan itu terhadap keberlangsungan nasib generasi muda dengan arahannya. Ya ada misalnya kita dengan teman-teman Pakes Bangpol ya yang paling edukasi itu kan mau tidak mau ya menyelenggarakan forum, tetapi lebih dari sekedar forum kita juga masuk menanamkan nilai-nilai itu agar diterapkan, dikembangkan di sekolah-sekolah. Kita beberapa kali hadir dan diundang di forum-forum anak muda, tidak batasi, menyempatkan kita hadir, dan kalau dengan Diskominfo misalnya ya kita sampaikan kepada mereka agar jangan pelit memprogram pengembangan spirit atau edukasi berbasis pemanfaatan digital ini untuk yang intinya adalah agar moral generasi bangsa kita ini itu bisa tetap terjaga dan sesuai dengan relnya. Karena sekali lagi sepinter apapun generasi kita ini, kalau secara moral, secara nilai-nilai yang dia yakini itu melenceng, kan ya akan merugikan juga bagi bangsa ini. Ya ada peranan dari tokoh-tokoh agama yang juga saya kira sangat penting, dan itu harus kita gandeng semua. Ada anggarannya, nggak ada anggarannya, karena kita juga harus
diskusi di situ ya Pak Mujib. Ini bisa panjang karena kalau hanya menunggu atau mengandalkan ada anggaran baru kita berbuat, ya memang repot. Tetapi sesuai dengan kewenangan dan tupoksi kita, kita memungkinkan mendorong dialokasikannya anggaran dalam jumlah tertentu untuk melakukan edukasi secara masif di Jawa Timur agar generasi muda kita di sekolah-sekolah dimanapun tempat dia berada itu bisa membanggakan orang tuanya, membanggakan lingkungannya, membanggakan wilayahnya, bangsanya. Gitu. Mas Fauzan, ini kan menjadi menarik ya ketika dalam situasi seperti yang Mas Fauzan sampaikan tadi, ini kan kita kan sekarang ini kan akan mendapatkan yang namanya bonus demografi, di mana usia muda itu dari Gen Z dan milenial itu kan yang paling dominan ya, sehingga dicanangkanlah ya 2045 itu kan sebagai Indonesia emas. Tapi di sisi yang lain ini kan ada masalah besar yang mendesak untuk segera diselesaikan agar bangsa ini tetap kepada kepada apa yang sudah diwariskan oleh para founding father. Kita diskusi ya, tentu yang saya sampaikan belum tentu itu bisa menjadi solusi. Tetapi menurut saya begini, bonus demografi jangan sampai menjadi kecelakaan demografi, karena akan menjadi bonus itu kan kalau bisa dimanfaatkan sebagai, meminjam istilahnya Bambang Pacul, upaya melenting untuk positif ya, memberikan nilai-nilai positif bagi lingkungannya atau bagi dirinya lah paling enggak. Nah, sampai di sini kalau kita lihat keadaannya sekarang, sebagaimana kita juga semua saya kira merasakan bahwa cari pekerjaan sulit. Di Jawa Timur ini ada perusahaan rokok besar beberapa waktu yang lalu melay-off karyawannya. Begitu banyak karyawannya, meskipun itu diselubungi dengan selambu pensiun dini, tapi itu kan nggak ada orang mau pensiun dini kalau perusahaannya itu masih produktif. Ini kan perusahaan mungkin dia masih produktif, tetapi dia keuangannya sudah nggak sehat lah ya, aspek fiskalnya sudah nggak sehat, sehingga mau tidak mau dia harus melakukan penyesuaian. Beberapa waktu yang lalu di luar Jawa Timur, tetapi pabrik garment, pabrik kain Sritek itu juga yang di Jawa Tengah ya, perusahaan-perusahaan besar lain juga banyak yang mengalami yang sama. Perusahaan media juga dulu mengalami senjakala. Ini apa sih pesan yang bisa kita tangkap dari situ? Jelas bahwa bonus demografi itu kalau tidak diimbangi oleh kesiapan pemerintah dan swasta yang berkolaborasi untuk memberikan ruang-ruang aktualisasi yang bernilai ekonomi, maka itu bisa jadi akan menjadi bumerang, bukan tidak lagi menjadi bonus tetapi menjadi ancaman. Bayangkan kalau jadi tidak lagi muda, menjadi manfaat tapi mudorotnya ya. Pasti mudorot. Bayangkan anak-anak muda, anggaplah kalau kita undang-undang berarti kategori muda itu 45 tahun, tapi bonus demografi itu kan malah yang dihitung itu sampai dengan 50 tahun kan. Di Jawa Timur saja ada berapa itu orang dengan kualifikasi yang masih layak dikualifikasikan sebagai kategori bonus. Tetapi kalau sudah di rentang 30 sampai 50 tahun tetapi dia masih secara pekerjaan saja dia masih belum ada konsistensi, artinya sekarang kerja besok enggak, atau setahun kerja 2 tahun kerja besoknya terancam enggak kerja, ini kan pasti akan menjadi masalah kan ke depannya. PR-PR lainnya juga misalnya menjadi saling terhubung sebagai sebuah solusi. Kita ini kan negara yang kulturnya jelas agraris, pertanian kita kuat, tetapi mohon maaf, berapa anak-anak petani kita yang dia mau mengikuti jejak orang tuanya ya, pengabdian atau jejak orang tuanya menjadi petani-petani, walaupun dia sudah kuliah di
atau lulus dari fakultas-fakultas pertanian kita, tetapi dia mau pulang untuk mengembangkan pertaniannya, berapa orang? Ya ada, pasti tidak mungkin tidak semua tidak tertarik, tetapi lebih banyak mereka yang karena faktor-faktor tertentu mulai gengsi, kepastian masa depan dan lain-lain, dia kemudian merasa bahwa di sini ini tidak ada apa secerca harapan, sehingga mau tidak mau dia walaupun lulusan fakultas-fakultas pertanian, agrobisnis dan seterusnya, tetapi dia akan lebih enjoy bekerja di pabrik-pabrik yang malah jauh dari skill atau keterampilan keilmuan yang pernah dia dapatkan. Asal dia kerja. Dalam situasi seperti itu sebenarnya yang salah siapa, Mas Fauzan? Ya sebetulnya enggak. Kan kita juga pasti, ini kan namanya diskusi. Ya. Pasti kita juga tidak bisa menuding pihak tertentu, tetapi ya ini kayak ada sebuah kerutan sirkulasi yang memang mau tidak mau negara dalam konteks ini di level provinsi, berarti pemerintah provinsi, seorang gubernur berarti kepala daerah di tingkat kabupaten, bupati, wali kota, mau tidak mau karena dia dipilih, dimandati, diamanati oleh rakyat menjadi pemimpin bagi mereka, dan otomatis pemimpin itu diharapkan oleh mereka menjadi penghubung, menjadi problem solver atas persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ya mau tidak mau resiko itu harus kita tangkap sebagai sebuah kepercayaan yang jangan disia-siakan. Berarti kalau dirimu sudah jadi pimpinan, sudah jadi DPR, sudah jadi apapun itu, ya laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya agar mengemban amanat dari masyarakat itu kita bisa betul-betul tunaikan dengan baik. Oke, Mas Fauzan, ini kita sudah berada di ujung diskusi kita kali terasa ini. Ya? Gak terasa ini. Ya. Mas Fauzan, apa sih sebenarnya, kan Mas Fauzan ini kan seringkali kan turba menyapa konstituen di dapilnya sana Tuban Bojonegoro. Lah, kegelisahan mereka yang Mas Fauzan tangkap itu kaitannya dengan soal-soal wawasan kebangsaan, globalisasi dan teknologi di era digital ini, apa yang paling dominan, paling sering disampaikan? Mungkin beda-beda ya, tetapi kalau saya coba simpulkan dari berbagai pengalaman turun dan menyerap aspirasi itu, ya faktor utama itu ekonomi pasti. Ekonomi ya. Dari keterpenuhan kebutuhan ekonomi yang tidak tercapai dengan baik, dengan maksimal, ini bisa menjadi pemicu dari munculnya aneka problem di sektor yang lain. Agama kan malah jelas. Agama itu malah istilahnya di Islam itu malah istilahnya kadal fakru ayyakuna kufron. Jadi istilahnya seseorang yang kebutuhan perutnya tidak terpenuhi, dia bisa menjadi kufur ya. Kafir. Kafir itu kalau di Islam juga macam-macam ya. Ada kafir keluar dari Islam, ada kafir dia karena tidak mensyukuri nikmat yang sudah dia dapatkan, itu juga termasuk kategori kufur, makanya istilahnya kufur nikmat. Nah, seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan perutnya, itu kan apa resikonya itu yang bisa kita bayangkan? Kriminal, kemudian perlawanan atau pemberontakan dia atas situasi yang dihadapi itu kepada tindakan-tindakan yang tidak perlu. Ini kan pasti bermula dari situ. Pendidikannya tidak terpenuhi, keluarganya kalau ekonominya tidak baik itu. Kemudian dia sebagai seorang manusia yang punya nafsu dan pikiran, itu kan kanalisasinya orang lapar itu kemana? Kan sudah pasti tindakan-tindakan yang kalau dalam konteks kaidah agama tidak sesuai dengan norma agama yang diajarkan, dalam konteks bernegara pasti tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan yang pernah diajarkan oleh founding father kita. Apapun ini, isunya apapun ini, bisa isu ketidakadilan, kesejahteraan sosial, isu Pancasila misalnya isu persatuan dan kesatuan, pasal sila 3 misalnya, ini kan Pancasila. Bayangkan kalau
ada yang di sini lapar, yang di sana tercukupi dan flexing sedang kemana-kemana dengan belanja barang-barang mewah tertentu, itu kan pasti Melanggar sila kelima ya. potensinya itu potensi keadilan sosial tidak terpenuhi, Iya. kemanusiaannya tidak terpenuhi, persatuan kesatuannya juga tidak terpenuhi loh. Kita beribu-ribu pulau, potensi keanekaragaman, kemajemukan dalam konsep negara kesatuan kita ini bahkan menurut saya bisa terancam kalau ketidakadilan itu kalau ketidakadilan itu nyata di depan kita. Kan potensi disintegrasinya menjadi muncul, kan berarti ekonomi. Saya kira ya ini bukan soal kita meratap terus, tetapi bangsa ini punya banyak potensi juga yang mesti harus kita syukuri dan kita gali menjadi sebuah energi positif untuk menjadikan negara yang kita cinta ini menjadi lebih baldatun toyibatun warabun ghafur, menjadi negara yang betul-betul melindungi kebutuhan masyarakatnya, mengayomi, menciptakan, memastikan keadilan bagi warganya dan seterusnya. Oke. Mas Saya kira Fauzan, itu, Mas Mujib ya. terakhir ini terkait dengan menumbuhkan ya nilai-nilai kebangsaan ya pada generasi muda agar senantiasa terpatri dan terejawantahkan dalam laku kehidupan sehari-hari ya, terutama di kalangan generasi muda ini di era globalisasi dan digitalisasi seperti saat ini apa ini Mas, singkat saja ini pesan dan harapan dari Mas Fauzan untuk generasi muda khususnya di Jawa Timur yang juga cukup besar. Ya, menjadilah bermanfaat bagi sesamamu dan jangan menjadi masalah bagi sesamamu. Itu saya kira kalau diterapkan minimal pada dirinya masing-masing, semua orang saya kira kok akan cepat kita ini pembangunan itu. Oke. Apa ya? Ya situlah pokoknya. Mas Fauzan, Terima kasih. ini Pak Mujib. terima kasih sekali Sama-sama. diskusinya yang bisa memberikan pencerahan, inspirasi bahwa pentingnya nilai-nilai wawasan kebangsaan itu tetap diejawantahkan ya menjadi laku kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat kita khususnya Negara ini generasi muda. dulu diproklamasikan merdeka, apa sih tujuannya kan untuk mensejahterakan. Ya, kan. Harus itu ya, Pancasila tidak hanya menjadi way of life ya, tapi semua dari 5 sila itu kan harus bisa diamalkan ya, dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Baik, Terima kasih Mas Mujib. Mas Fauzan, terima kasih sekali. Sama-sama. Sehat terus ya. Amin. Mas Fauzan juga Amin. harus Doanya. makin ini ya bisa memperjuangkan aspirasi Siap. masyarakat. Doanya, ya. Khususnya ini Gen Z dan milenial yang selaku pemilih terbesar. Betul. Betul ya. Baik Tribuners, demikian tadi talkshow podcast ya, Gebrakan Wakil Rakyat bersama Mas Fauzan Fuadi, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, bidang hukum dan pemerintahan. Tetaplah setia di channel YouTube kesayangan Anda, Harian Surya Official. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan yang paling penting ya, jangan lupa bahagia.